Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1716, Harta Karun Ilahi. Hadiah hebat. Mata Ye Chen menjadi cerah seketika, dan itu pasti tidak kecil untuk disebut sebagai hadiah hebat oleh Di Huang. Ada apa? Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Harta karun Tuhanku. Di Huang tersenyum dan berdiri perlahan. Shenzang. Mendengar dua kata ini, Ye Chen tidak bisa menahan terengah-engah, dan jantung kecilnya juga berdebar sesaat. Tulang suci Baiyuan, asal-usul Shenzan, harta ilahi Di Huang. Ye Chen merasakan tubuhnya bergetar, dan dia sangat bersemangat. 3 orang suci paling menakjubkan dalam sejarah surga, melawan langit. Saat berbicara, telapak tangan Di Huang sudah berada di atas kepalanya. Kemudian, konsepsi artistik yang sangat besar mengalir ke laut ilahi Ye Chen, seperti lautan luas, bergolak, dan tak berujung. Ye Chen gemetar hebat, kepalanya hampir pecah, dia kesakitan luar biasa, pembuluh darah keluar dari dahinya, dan matanya merah darah. Dalam kabut, dia melihat banyak penglihatan, seolah-olah langit dan bumi baru saja terbuka, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, ada naga berputar-putar, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, dan basal membuka jalan. Pada awal kekacauan, segala sesuatu lahir, tetapi berevolusi dalam kepunahan, bintang-bintang padam, matahari yang terik runtuh, dan mereka terlahir kembali dalam kehancuran. Ye Chen menggeram kesakitan, seolah-olah dia berada di tengah kehancuran, seperti seekor semut yang akan berubah menjadi segenggam abu dalam sekejap. Tulang suci Baiyuan bersenandung dan bergerak. Asal-usul Shenzan melonjak dan bergulir. Harta suci Kaisar Huang berkembang dalam keheningan. Ketiganya, tanpa keluhan sedikit pun, langsung bergabung menjadi satu. Ketiganya terjalin menjadi kekuatan yang dahsyat, sebesar gunung, dan seluas langit berbintang, kuno namun misterius. Suara tulang bertabrakan datang dari tubuh Ye Chen. Kekuatan ketiganya melonjak, dan tubuh suci dibentuk kembali, anggota badan, organ dalam, 8 meridian luar biasa, setiap potongan tulang suci, dan setiap tetes darah suci semuanya mengalami transformasi sempurna. Di antara alisnya, ada pola ketuhanan yang terukir di atasnya, yang eksklusif untuk tubuh suci. Tubuh sucinya ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, matanya adalah mata emas, bersinar dengan pancaran cahaya, rambutnya pirang, helaian dan helaiannya diwarnai dengan kecemerlangan ilahi, seperti air terjun emas. Kultivasinya terus meningkat, dan dia sangat dekat dengan seorang suci. Dengan hanya sedikit peluang, dia akan dapat kembali ke puncaknya yang dulu. Semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan kesempatan kecil itu, dan itu akan dipromosikan ke posisi Jenderal Dewa, dan kemudian menginjak jembatan Naihe. Di beberapa titik, Di Huang berhenti, dengan senyum di wajahnya. Ye Chen menghela nafas, lalu berdiri. Emas melonjak dengan ki dan darah, berdebar, dan penuh vitalitas. Pada saat ini, dia benar-benar telah berubah menjadi tubuh suci yang utuh. Tulang suci, sumber, dan harta karun suci semuanya ada, meskipun berasal dari 3 orang, mereka terintegrasi dengan sempurna, yang merupakan pemahaman diam-diam unik di antara tubuh suci. Tubuh suci yang lengkap terasa luar biasa. Ye Chen terkekeh, meregangkan tubuhnya, dan tulangnya retak. Kekuatan di tubuhnya memberinya dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk bertarung dengan Raja Suci, yang merupakan kekuatan Ekaristi. Pantas saja Holy Fisik tidak terkalahkan pada level yang sama. Level kekuatan tempur ini telah secara serius menumbangkan norma. Holy Fisik yang lengkap dan kuno memang sombong. Shenzang masih perlu dipahami sendiri. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pahami, itu tergantung pada keberuntunganmu. Di Huang tersenyum lembut. Senior, Anda memberi saya harta karun dewa, bagaimana dengan Anda? Pada level saya, yang disebut harta karun dewa adalah opsional. Itu bagus. Tidak ada yang tersisa, selama itu tidak memengaruhi pertempuran Di Huang. Kekuatan. Tanpa sadar, dia ingin lari untuk berterima kasih kepada pedang Zuxian lagi. Jika bukan karena pedang Zuxian, dia tidak akan pergi ke dunia bawah, juga tidak akan menyatukan tulang suci Baiyuan, dan dia tidak akan menyerahkan Di Huang Shenzang. Yang paling penting adalah dia seharusnya mati 3 tahun kemudian, tetapi Zhu Xianjian membunuhnya, tetapi juga menyelamatkannya. Saya tidak tahu, beritahu Zhu Xianjian,
Apakah dia akan muntah darah dengan marah? Pedangnya telah menciptakan terlalu banyak peluang bagi Ye Chen. Tidak apa-apa sekarang, ketika saya kembali ke surga, saya harus terus melakukannya. Kali ini bukan setengah ekaristi, tapi ekaristi lengkap. Mungkin juga akan ada tubuh suci Dacheng, yaitu Kaisar Huang, Kaisar sangat mendominasi. Saya telah menjawab pertanyaan Anda, bisakah Anda menjernihkan keraguan untuk saya? Di Huang tersenyum santai, kata-katanya sangat halus. Generasi muda tahu segalanya. Ye Chen langsung tersenyum. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Di Zun? Di Huang bertanya. Dewa Pedang Senior pernah berkata bahwa aku persis sama dengan Kaisar Xianwu. Ye Chen menggaruk kepalanya, begitulah hubungannya. Begitu. Di Huang tersenyum dan tidak bertanya lagi. Lalu kapan junior ini akan melewati penghalang? Ye Chen bertanya lagi. Setelah kamu menjadi orang suci, kamu akan memenuhi syarat. Pergi. Bermeditasi untuk menyadari harta karun Tuhan, dan temukan aku setelah kamu menjadi orang suci. Mengerti. Ye Chen memberi hormat, berbalik dan pergi. Di Huang naik ke puncak lagi, berdiri diam, memandangi langit berbintang. Di kaki gunung, Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat punggung Di Huang, sangat kesepian, perubahan-perubahan tua, dengan sentuhan kesedihan. Ye Chen sangat menyadari hal ini, dan memahami keadaan pikiran Di Huang. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Huang tewas dalam pertempuran, dan Yue Sang menjadi kaisar setelah membuktikan Tao. Setelah ribuan tahun, Kaisar Huang masih hidup di dunia, tetapi permaisuri Donghua telah lama menjadi debu sejarah dan terkubur selama bertahun-tahun. Satu tandem, satu punggung, satu kesalahan adalah keabadian, penuh luka. Cinta antara makhluk tertinggi terkadang lebih pahit dari orang biasa. Memiliki umur yang panjang, tetapi hanya bisa menyaksikan tahun-tahun kosong. Di sisi lain galaksi, tidak ada Yiren, hanya cinta kuno. Jika memungkinkan, Di Huang dan permaisuri Donghua lebih suka menjadi pasangan biasa. Bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam. Untuk beberapa alasan, Ye Chen secara misterius mengingat Zixuan. Jiwa sisa Yue Sang juga mencintai Di Huang. Sayang sekali dia juga sudah meninggal dan sampai saat ini belum ditemukan. Jika dia masih hidup, betapa bahagianya dia mengetahui bahwa Di Huang masih hidup. Semuanya dimainkan oleh Tuhan, tangan besar tak terlihat itu memprovokasi cinta di dunia, membuat kekasih terpisah dari Yin dan Yang. Ye Chen menghela nafas, berbalik diam-diam, dan menuju ke kota hantu. Kali ini datang ke sini benar-benar keberuntungan, cukup baginya untuk bahagia selama beberapa hari. Di puncak Jeming Peak, Di Huang melihat ke belakang Ye Chen, alisnya sedikit mengernyit, dan ada banyak makna yang dalam di matanya. Embusan angin bertiup, dan seseorang muncul di sampingnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan nafasnya, dia masih menghancurkan ruang dan menghancurkannya. Orang yang datang adalah Kaisar Dunia Bawah, penguasa Dunia Bawah, hukum Dao Kaisar terlalu kuat, dan kekuatan Kaisar Dao ekstrim yang menakutkan menumbangkan hukum. Itu bisa dilihat. Underworld Emperor juga menatap Ye Chen. Setidaknya ada 8 reinkarnasi besar untuk menutupi asalnya. Di Huang berkata dengan ringan, ini lebih misterius dari yang aku bayangkan. Jadi, reinkarnasi besar terakhir adalah wajah aslinya. Underworld Emperor tersenyum, seperti yang diharapkan bukan mudah. Kedua makhluk tertinggi berdiri berdampingan, menatap Ye Chen dengan makna yang dalam di mata mereka. Ini juga merupakan kehormatan tertinggi, untuk disaksikan oleh dua makhluk tertinggi, tidak peduli siapa mereka, sudah cukup untuk memandang rendah dunia. Ye Chen pergi ke kota hantu, dan kemudian kembali ke taman kecil. Di taman, selain Qin Yu, Zhao Yun dan Qin Mengyao, ada orang lain, seorang pemuda mengenakan baju besi emas ungu. Orang ini tidak sederhana, dia heroik, tubuhnya mengesankan, rambut hitamnya bergerak tanpa angin, dan darahnya menakutkan. Terutama mata itu, sedalam langit berbintang, terkadang berkilauan dengan cahaya ilahi, setajam pedang tajam, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah, dan sekilas melihat melalui kultivasinya, dia adalah seorang suci, dan dia juga seorang jenderal. Jenderal yang sama, jenderal musim semi hantu yang dilumpuhkan olehnya sebelumnya, dibandingkan dengannya, itu bukan 1,5 bintang. Saat Ye Chen tiba, pemuda itu sedang berbicara dengan Qin Mengyao. Mengenai kedatangannya, pemuda itu hanya melirik dengan santai, lalu menatap Qin Mengyao lagi, berhentilah bermain-main denganku, dan kembalilah bersamaku. Tidak. Qin Mengyao mendengus, membusungkan mulutnya. Aku berkata, siapa ini? Ye Chen menyeret Zhao Yun. Kakak perempuan ini, juga sainganmu dalam cinta, di bawah tahta Cujiang. Flying Dragon Underworld General, kata Zhao Yun.
Setelah mengatakan itu, Zhao Yun diseret oleh Qin Mengyao. Lihat, ini adalah suami mertua yang saya cari, dan kami pernah menikah sebelumnya. Apa masalahnya? Saya tidak mengenal. Anda baik, oke. Jangan menggoda kerabat. Kalau begitu aku tidak peduli, kita tidur bersama, kamu harus bertanggung jawab. Cukup. Fei Longming berkata dengan dingin, menatap Zhao Yun, wajahnya menjadi gelap, dan dia ingin memukul dorongan seseorang. Zhao Yun berhenti, hati nurani langit dan bumi, saya benar-benar tidak berhubungan seks dengan saudara perempuan Anda, saya tidak tahu dari mana dia keluar, dan mengikuti saya sepanjang jalan. Di taman, bau mesiu kuat, dengan postur bertarung, tidak peduli naik atau tidak, naga terbang akan menatap Zhao Yun. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak bisa menanganinya dalam keluarga kecil. Tidak jauh, kata Ye Chen sambil mengayunkan kekuatan jiwanya pada Kuiniu, mengetahuinya, ini adalah rumahku. Bagus dia tidak berbicara, tetapi ketika dia membuka mulutnya, Qin Mengyao menyodok Jenderal Dunia Bawah Naga Terbang, saudaraku, orang itu mengatakan bahwa kamu tidak cocok untuk Naihe Qiaoshen, dan memintamu untuk berdiri di samping. Ye Chen mengejang sudut mulutnya. Gadis kecilmu tahu banyak tentang film. Aku tidak ingin kau memulai perang seperti ini. Zhao Yun juga geli, tidak ada yang namanya kamu. Memang benar bahwa Ye Chen adalah seorang semi bijak, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa. Jika Anda benar-benar melakukannya, orang yang dipukul pasti saudara Anda. Belum lagi, ketika Qin Mengyao mengucapkan sepatah kata pun, Jenderal Dunia Bawah Naga Terbang benar-benar melihat ke atas, dan mata itu memancarkan cahaya ilahi yang tajam. Dengan baik. Perhatian dialihkan, Qin Mengyao membawa Zhao Yun dan melarikan diri, dan tidak lupa menyeringai pada Ye Chen ketika dia selesai. Apa yang kamu lakukan, kakakmu lari, kata Ye Chen. Kamu mengucapkan kata-kata itu. Fei Long Mingjiang berkata dengan ringan, nadanya penuh dengan kedinginan, dan matanya lebih tajam. Sejujurnya, kamu dan Naihe Qiaoshen benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ye Chen mengangkat bahu, dia tidak akan pengecut lagi, aku tidak takut berkelahi. Saya ingin berurusan dengan Anda pada awalnya, tetapi saya benar-benar datang untuk bertarung, saya tidak takut pada Anda, orang suci itu luar biasa. Flying Dragon Underworld General luar biasa. Oke, bagus sekali. Fei Longming mencibir, mengangkat tangannya dan meraihnya, dengan kultivasi tingkat suci, dia ingin menekan Ye Chen dengan satu telapak tangan. Ye Chen mendengus, mengelak dalam sekejap, dan melangkah keluar dari taman kecil, jika kamu ingin bertarung, keluar dan bertarung, atau kamu akan menangis. Ada guntur, dan kilat yang tersisa, dan ruang hampa juga terdistorsi. Ye Chen terbang keluar kota dan menemukan tempat yang luas di luar kota papan alu itu rapi, dan dia memutar lehernya dengan keras. Flying Dragon Nether General tiba tak lama kemudian, dan dengan satu langkah dia memperbaiki tubuhnya, menginjak langit kosong dan meledak, dengan aura yang begitu kuat hingga kehampaan berdengung. Episode 1717 panggil kamu surat. Keduanya berdiri di langit, saling berhadapan dari kejauhan, menyebabkan kekacauan di dunia. Melihat ke samping, semua orang yang memasuki kota berhenti, dan hantu besar dan hantu kecil di kota juga mencium bau mesiu, dan berlari keluar berkelompok 3 atau 4. Ketika mereka melihat Jenderal Dunia Bawah Naga Terbang, mereka semua menunjukkan keterkejutan, salah satu Jenderal Dunia Bawah di bawah kursi Yan Luo mana yang tidak terkenal di dunia bawah. Maka itu seharusnya Jenderal Dunia Bawah Naga Terbang, dan itu benar-benar menutupi langit. Terlalu banyak mata orang yang cerah, dan mereka sepertinya mengenali Jenderal Dunia Bawah Naga Terbang. Ada banyak wanita di antara mereka, semuanya memiliki mata yang beriak. Di usianya yang baru 300 tahun, dia sudah menjadi orang suci, dan dia telah diabadikan sebagai Jenderal Dunia Bawah. Melihat seluruh dunia bawah, sama sekali tidak banyak yang bisa ditemukan. Seperti Fei Long Mingjiang, dia adalah dewa laki-laki di benak wanita, jenis yang sempurna, cantik. Semua orang menyukai pahlawan. Siapa yang melawannya? Setelah melihat Flying Dragon Underworld General, mata penonton tertuju pada Ye Chen lagi. Seorang sage, apakah otaknya kebanjiran? Beraninya kamu menantang Flying Dragon Underworld General. Di sini, masih ada orang yang terlalu percaya diri. Diskusi itu. Satu demi satu, dan semua orang kagum dengan Flying Dragon Underworld umum. Tapi untuk Ye Chen, dia lebih menunjuk dan menunjuk. Kamu kakak, kamu memiliki reputasi yang hebat. Zhao Yun bersandar pada pilar batu di sisi kerumunan, mendesah dengan emosi. Itu benar. Qin Mengyao tersenyum, dan meraih lengan Zhao Yun, setelah kita menikah, kamu tidak bisa menggertakku, atau sifat kasar kakakku akan membuatmu terlihat baik. Setelah pertempuran ini, kakakmu mungkin akan menjadi
Jujur sudah lama sekali. Zhao Yun berkata dengan penuh arti, dan kemudian dengan sadar mendorong tangan batu giok Qin Meng Yao, kami benar-benar tidak akrab satu sama lain. Pertama kali lahir, kedua kalinya akrab. Qin Meng Yao tertawa, terlepas dari kemauan Zhao Yun atau tidak. Jika Anda mau, seret dan pergi, mereka memukuli mereka, mari cari tempat untuk bertukar perasaan. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu, aku akan meyakinkanmu untuk kalah. Begitu Qin Meng Yao dan Zhao Yun pergi, Flying Dragon Mingjiang berbicara, kata-katanya datar, matanya tenang, dan dia menatap Ye Chen dengan jijik. Begitu kata-kata itu jatuh, dia menunjuk ke tengah alisnya, dan basis kultivasi orang suci itu dianugerahkan sebagai orang bijak, dan auranya juga turun drastis. Tindakannya mendapat pujian dari semua penjuru, ini adalah sikap seorang jenderal, dan dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan, yang benar-benar berani. Ye Chen mengangkat alisnya, ingin tertawa karena digoda oleh Jenderal Flying Dragon. Saya sangat yakin, level orang suci tidak cukup bagi saya untuk bertarung, Anda masih diturunkan untuk bertarung, apakah para jenderal dunia bawah begitu gila? Seharusnya adil bagi orang bijak untuk membidik orang suci. Fei Longming berkata dengan acuh tak acuh, matanya penuh penghinaan, dan dia tidak pernah menatap Ye Chen secara langsung. Selama kamu bahagia. Ye Chen mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, tidak masalah apakah itu orang bijak atau orang suci. Sebenarnya ada alam semesta yang berputar di telapak tanganmu. Aku memiliki modal kegilaan. Ye Chen tersenyum main-main, bukannya mundur, dia meninju langit yang gelap dengan semua pukulannya. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, telapak tangan dan kepalan tangan hancur, dan ada petir dalam sekejap. Dalam imajinasi, adegan Ye Chen ditekan oleh telapak tangan tidak muncul, tidak hanya tidak muncul, tetapi juga mengejutkan orang. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, Ye Chen berdiri diam seperti sebuah monumen. Adapun Flying Dragon Underworld General, dia tidak begitu terhormat, dia mundur lebih dari 10 kaki berturut-turut sebelum dia menstabilkan tubuhnya, dan tulang metakarpalnya pecah. Semua penonton terkejut, ekspresi mereka tercengang, dan mereka benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Yang paling terkejut adalah Flying Dragon Underworld General, matanya yang tajam sedikit menyipit, menatap Ye Chen, kamu adalah fisik Sein kuno. Aku tidak pernah mengatakan aku tidak, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tubuh suci. Orang itu adalah tubuh suci kuno. Ada keributan di segala arah. Jadi, kamu memiliki garis keturunan yang sama dengan kaisar. Tidak heran jika darahnya begitu kuat, tidak heran jika kamu berani menantang dunia bawah naga terbang. Dengan darahnya yang mendominasi, dan kepercayaan dirinya yang mendominasi. Menarik. Jika kaisar tahu, akankah dia menyalahkan Fei Long Mingjiang? Apa status kaisar, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran generasi muda? Oke, sangat bagus. Di tengah diskusi, Fei Long Mingjiang tersenyum, matanya melebar. Hati, dan ekspresinya sangat bersemangat. Dia telah mendengar bahwa Ekaristi tidak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan dia pikir dia kuat, tetapi dia tidak pernah mempercayainya, dia ingin melawan Ekaristi untuk mematahkan mitos tersebut. Namun, hanya ada satu tubuh suci di dunia bawah, dan itu adalah kaisar. Kaisar bahu-membahu dengan kaisar, dan dia tidak berani menantang dirinya sendiri, sekarang dia memiliki tubuh suci lagi, dia dapat mewujudkan keinginannya yang telah lama disayangi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Aku ingin melihat apakah tubuh Dewa Kunoa benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Jenderal Flying Dragon Ming mendesis, penuh kemenangan. Ada garis ilahi lain di antara alisnya, dan darahnya, yang sudah melonjak, menjadi lebih masif, dan setiap helainya dipenuhi guntur. Ayo. Flying Dragon Ming sepenuhnya melepaskan kekuatan tempurnya, mendorong secara horizontal dengan satu telapak tangan, dan menembakkan 9 naga, meraung ke arah Ye Chen. Kamu jauh sekali. Gumam Ye Chen, tangan emas besar berubah menjadi ilusi, dan menyeka 6 naga dengan satu telapak tangan, mengubahnya menjadi abu. 3 naga dewa yang tersisa melayang, mulut mereka terbuka lebar, dan guntur keluar dari mulut mereka. Ye Chen tidak mengelak, atau bertahan, dan membiarkan guntur menyerangnya. Dia telah dihukum oleh kaisar, para dewa, dan para dewa apakah Anda akan takut pada guntur dan kilat? Yang disebut Shenlong Throwing Thunder hanya menggaruk gatal. Shenlong Leiden menggaruk gatalnya, serangannya bukan lelucon, dia menamparkan satu kepala, meninju kepala lainnya, dan yang paling menyedihkan adalah kepala ketiga, yang dihancurkan oleh kakinya. Semuanya dalam sekejap mata, dan naga berkepala 9 semuanya terbunuh. Jari naga terbang. Naga terbang Ming akan membunuh, dengan jari yang menembus langit,
kekuatannya tak tertandingi, dan itu akan menghancurkan orang mati. Ye Chen adalah binatang buas, dengan tubuh suci dari baja keras, dikombinasikan dengan 9 tinju dan 8 tinju liar, dia meledakkan setengah dari tubuh Fei Long Mingjiang dengan satu pukulan. Flying Dragon Ming akan sengsara, dan mundur lagi, tulang berlumuran darah runtuh di seluruh langit, setiap bagian dan setiap tetes menyilaukan. Para penonton menyaksikan dengan ngeri, bertanya-tanya apakah itu harus berdarah. Di sini, Flying Dragon Underworld telah menghentikan sosoknya, dan tubuhnya yang pecah sembuh dengan cepat, dan darah mengalir kembali ke tubuhnya. Orang ini kesal, alisnya penuh cahaya, dan segel harta karun terbang keluar, dengan bentuk naga di atasnya, seperti segel batu giok. Prajurit Raja Suci sejati, jatuh di udara, terkadang berubah menjadi bentuk naga seberat gunung raksasa. Tahan untukku. Jenderal Fei Longming mendesis, dan mengaktifkan senjata natalnya sangat dekat dengan langit, menghancurkan langit. Bisakah itu menahanku? Ye Chen mendengus dingin, dan datang dari langit, seperti binatang buas, menyapu udara dunia. Meskipun segel senjata suci itu kuat, sulit untuk menghentikannya menyerang dunia. Dengan satu pukulan, hanya satu pukulan, Baoyin hancur berkeping-keping oleh pengebomannya, membuat jantung kuartet melonjak kaget, betapa kuatnya tubuh fisik ini. Organ kelahiran hancur, Fei Longming akan diserang balik, dan mundur. Sebelum dia menghentikan sosoknya, pelayan Ye Chen datang lagi, dan dia lugas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menyerang ketika dia muncul. Setelah itu, saya tidak tahan untuk melihat langsung ke gambar, Ye Chen menyerang dan bertarung sepanjang jalan, dan Fei Longming mundur dan berlutut sepanjang jalan. Darah memercik ke seluruh langit, dan langit yang gelap juga berwarna merah darah. Adegannya sangat menyebalkan, sangat melanggar hukum. Jenderal Agung di bawah tahta Cujiang, bertarung pada level yang sama, tiba-tiba dipukuli oleh seorang sok bijak, yang tidak bisa mengangkat kepalanya sepenuhnya. Mungkin, tidak ada yang mengerti keadaan pikiran Flying Dragon Ming General saat ini. Dia memiliki banyak teknik rahasia, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Lebih tepatnya, tidak ada waktu untuk melakukannya, dan teknik rahasia bahkan belum digunakan. Serangan Ye Chen telah tiba, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Di matanya, tidak ada apa-apa selain tinju emas, setiap pukulan lebih ganas dari yang berikutnya, dan dia tidak bisa membedakan timur, barat, selatan, utara. Dibandingkan dengan dia, rekan Ye Chen itu adalah binatang buas yang tak tertandingi. Dia menggertak dirinya sendiri dengan pendekatan Fei Longming dan memukulinya dengan nyawanya. Dia seperti dewa perang, tanpa senjata atau senjata, apalagi teknik rahasia dan kekuatan gaib, yang dia miliki hanyalah sepasang kepalan emas, dan dia memukul dengan keras. Para penonton menggerakkan mulut mereka dan menelan ludah mereka dengan ganas. Apakah itu semi suci? Saya belum pernah melihat kuasi bijak yang begitu sengit. Lagi pula, dia adalah seorang jenderal dunia bawah, dan dia terkenal di dunia bawah, tetapi dia bahkan tidak bisa bernapas karena ditiduri olehmu. Di bawah tatapan kaget semua orang, Flying Dragon Mingjiang jatuh ke langit, membelah bumi dan memercikkan darah. Aku tidak percaya. Orang ini berkelahi, dan dia terbang ke langit ketika dia bangun, matanya merah darah, dan urat di dahinya terlihat. Kalau begitu aku akan mendapatkan suratmu. Ye Chen turun dari langit, bergegas ke Flying Dragon Underworld General, dan ditampar lagi olehnya. Hei, Jenderal Dunia Bawah Naga Terbang yang tampan telah melakukan kontak dengan tanah lagi. Kali ini, dia mencoba bangkit lagi, tapi gagal. Dengan kata lain, Ye Chen tidak memintanya untuk bangun, hanya menekannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, pelacur itu menunggangi pria itu, meraih kerah pria itu dengan satu tangan, dan mengepalkan tangan lainnya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu tidak percaya. Ye Chen menunjukkan kekuatannya, dan tampak sangat marah, meninju setelah meninju, mengutuk sambil memukul. Tanah retak, dan ketika dia mendarat dengan pukulan, tanah bergetar lagi dan lagi, meratakan tanah, dan dia terlempar keluar dari lubang besar. Dia tidak tahu, di mana dia menjadi begitu marah, hanya melihat wajah Flying Dragon Mingjiang, tangannya gatal entah kenapa. Menantu perempuanku, kamu berani berpikir, jika kamu ingin menggoda, aku akan menggoda, dan aku hanya bisa menggoda, kamu adalah bawang sialan itu. Semakin Ye Chen memikirkannya, semakin marah dia, dan semakin dia memikirkannya, semakin kuat dia jadinya. Suara bang-bang, satu demi satu, tanpa henti. Penonton terdiam, mereka hanya mendengar satu demi satu gemuruh di dalam lubang. Setiap kali ada gemuruh, hati mereka akan bergetar. Belum lagi melihatnya, sakit mendengarnya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat suara gemuruh dimusnahkan,
dan dunia menjadi sunyi. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen keluar dari lubang, memegang tas penyimpanan di tangannya, yang merupakan tas penyimpanan Flying Dragon Underworld General. Orang ini santai dan dalam suasana hati yang baik, bersenandung sedikit, memutar-mutar tas penyimpanan, bergoyang, dan langsung menuju ke kota hantu. Perang sudah berakhir, tapi dia tidak menghancurkan Flying Dragon Underworld. Biasanya, dia harus dimusnahkan, untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Intinya, Jenderal Fei Long memiliki status khusus, dia adalah kakak laki-laki Qin Meng Yao, mungkin dia adalah paman dari pria itu, Zhao Yun. Sejak itu, dia sangat baik dan menghela nafas lega, bukan untuk wajah Qin Meng Yao, tapi untuk wajah Zhao Yun. Setelah dia pergi, sekelompok penonton mengepung lubang besar, karena Jenderal Dunia Bawah Naga terbang berbaring di sana. Ketika semua orang melihat ke bawah, sudut mulut mereka berkedut secara bersamaan. Jenderal Dunia Bawah Naga terbang hari ini sangat menyedihkan, dia telah kehilangan bentuk manusianya, dan tubuh baiknya telah menjadi gumpalan. Ini pertama kalinya aku melihat Flying Dragon Underworld disetubuhi dengan sangat buruk. Fakta telah membuktikan, mitos bahwa tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada level yang sama bukanlah lelucon, jangan berkelahi dengannya jika kamu tidak ada hubungannya. N. Episode 1718 Tubuh Tuan. Di luar kota hantu, sangat ramai, dengan orang-orang berdiri berdampingan. Di kota hantu, hanya ada sedikit orang, dan mereka juga berlari keluar untuk menonton pertunjukan. Seorang jenderal hantu dipukuli dan dilukai, masalah ini terdengar baru, tetapi ketika dia berlari untuk melihatnya, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ye Chen membawa tas penyimpanan dan kembali ke taman kecil. Moodnya bagus banget, abis berantem bayinya akan dibawa pergi, kalau ada yang menjemputnya lagi, dia tidak keberatan berantem beberapa kali lagi. Bahkan jika Yan Luo juga mencari masalah, dia tidak takut. Jika generasi yang lebih tua bersikeras untuk ikut campur dalam pertarungan antara generasi yang lebih muda, maka dia akan berbicara dengan Di Huang, kami memiliki pendukung, jadi kami tidak takut. Tidak dapat disangkal bahwa kamu masih pandai berpura-pura. Tepat setelah memasuki taman kecil, dia mendengar suara Kui Niu yang bermakna, meskipun dia memejamkan mata dan fokus, dia bisa melihat dengan jelas. Itu benar-benar menggemakan kata-kata Xuan Huang, putra ketujuh dari keluarganya, kemanapun dia pergi, itu hidup, jadi bagaimana dengan dunia bawah, dia masih tidak pengecut. Loki, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, dan merobek tas penyimpanan Flying Dragon Underworld General, dan terguncang sampai matanya menatap. Bayi Fei Long Mingjiang masih sangat menarik, ada banyak batu hantu, gulungan rahasia, senjata hantu, dan ramuan. Penyimpanan produk ini jauh lebih banyak daripada Ghost Spring Underworld General. Ye Chen sangat masuk akal, dia menghancurkan pil untuk mengisi kembali kekuatan jiwa satu persatu, yang dibutuhkan Kui Niu saat ini adalah kekuatan jiwa. Jika bukan karena keberatan Zhao Yun, dia pasti akan mencabut jiwa Fei Long Mingjiang dan memperbaikinya menjadi kekuatan jiwa untuk Kui Niu. Tujuh tua, apakah Di Huang benar-benar ada di dunia bawah? Kui Niu bertanya. Itu masih salah. Ye Chen tersenyum, dan terus mengayunkan kekuatan jiwanya, dunia ini sangat besar, ada begitu banyak keajaiban. Kapanpun kamu punya waktu luang, ajak aku menemui Di Huang. Kui Niu menyeringai, kamu sendirian menantang orang-orang kejam Wudi. Konsentrasikan roh primordial terlebih dahulu. Ye Chen menarik kekuatan supernaturalnya, di masa depan, kita akan memiliki waktu untuk bertemu satu sama lain di surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Hubungan ini baik. Kui Niu tersenyum lebih gembira, dan dia sudah meramalkan sebuah adegan, Kaisar Huang Hang dan mengalahkan klan prasejarah satu persatu. Surga tidak kosong, jika Anda tidak datang, tidak apa-apa, jika Anda datang, Anda tidak dapat mengacaukannya, sungguh luar biasa bahwa Anda juga menjadi 5 kaisar. Memikirkannya, Kui Niu dengan paksa menekan kegembiraannya dan tertidur lelap lagi, hal terpenting saat ini adalah berkonsentrasi. Ye Chen mengorbankan penghalang, menutupi seluruh taman kecil. Kemudian, dia duduk bersila di bawah pohon tua, diam-diam memahami harta ilahi, kekuatan supernatural bawaan dari tubuh suci kuno pasti sombong. Harta karun kehancuran kaisar, melampaui langit, dan berbagai konsepsi artistik, menguraikan gambaran yang luas, misterius dan misterius. Shenzang seperti gunung besar, tetapi juga seperti lautan luas, dan dia seperti kerikil di bawah gunung, seperti setetes air di lautan. Apa yang bisa dia lihat hanyalah puncak gunung es, dan akan membutuhkan pemahaman bertahun-tahun tanpa henti untuk membuka semua harta karun. Xiao Yuan terdiam, hanya angin sungguhan yang bertiup. Di dunia luar, naga terbang yang pingsan membawa seseorang kembali.
Mereka yang pergi ke luar kota untuk menonton teater juga kembali dalam kelompok 3 atau 4 orang, masing-masing mendesah dan mendecakkan lidah, masing-masing masih menginginkan lebih. Aku sudah mengidentifikasi orang itu, tapi aku tidak bisa membiarkan dia memasuki arena perjudian lagi. Sekelompok tuan rumah arena perjudian berkumpul dan bergumam. Kurasa tidak. Bahkan Flying Dragon Underworld General telah dikalahkan. Jika dia memaksa masuk, bisakah geng kita menghentikannya? Dalam pertempuran hari ini, saya bisa melihat betapa kuatnya Ye Chen, arena perjudian tidak bisa lagi dibuka, dan akan bangkrut. Benar-benar kecelakaan. Di sisi jalan hantu, Nenek Meng berjalan dengan kruk, dan dialah yang paling terkejut. Sudah berapa lama sejak hari itu di jembatan Naihe? Tidak hanya mantan jiwa memadatkan roh primordial, tetapi juga tumbuh ke tingkat yang menakutkan bahkan Flying Dragon Underworld General dikalahkan. Ada begitu banyak monster di dunia bawah. Meng Po menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli lagi dengan hilangnya posisi Dewa Ye Chen. Saat dia berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan diam-diam melihat ke dinding. Ada potret seorang wanita yang ditempel di dinding, milik Chu Ling. Dia adalah Dewa Jembatan Naihe sebelumnya, dan Chu Ling adalah Dewa Jembatan Naihe saat ini. Melihatnya seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Kadang-kadang ketika saya memikirkannya, ada baiknya berada di luar, tanpa berdiri di jembatan Naihe, dan tanpa memberi makan sup pelupa kepada orang-orang. Dia telah hidup lama dan banyak menonton, dan dia sudah bosan, lelah dengan orang yang bereinkarnasi, air mata saat minum sup Meng Po. Sup cinta tak berbalas direbus dengan air mata itu, dan setiap tetesnya penuh dengan kenangan, satu demi satu, bola-balik. Keadaan pikirannya dihaluskan pada saat ini, dan dia benar-benar maju sambil berjalan, dengan basis kultivasi tingkat suci, dan kemajuan selangkah demi selangkah menjadi Raja Semu. Setiap orang yang bertemu di jalan melihat ke samping, dan ekspresi mereka sangat heran, kita bisa maju dalam berjalan, mengapa kita tidak seberuntung itu? Omeng tersenyum ramah, dia mengerti sebab dan akibat. Bertemu dengan Ye Chen adalah penyebab malapetaka dan hasil keberuntungan, dia harus berterima kasih kepada Ye Chen selama ratusan tahun, dan akhirnya mengambil langkah itu. Di taman kecil, Ye Chen tetap tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi. Duduk ini berlangsung selama 9 hari, dan semuanya begitu damai. Baru pada hari ke-10 tubuh sucinya bergetar, ekspresinya berubah secara halus, alisnya terkadang berkerut dan terkadang meregang. Pada titik tertentu, dia bangun, dan meskipun matanya tertutup, dia melangkah keluar dari kota hantu dan berdiri di langit. Embusan angin bertiup masuk, dan di antara alisnya, ada sederet garis yang perlahan terukir, membentuk garis-garis dewa. Kemudian, gumpalan kekuatan misterius meluap dari tubuhnya, dan dengan cepat menguraikan sosok ilusi. Sosok hantu itu tidak kecil, itu setinggi 100 kaki. Bagian tengah alisnya juga diukir dengan pola ilahi yang sama dengan alis Ye Chen. Dilihat dari kejauhan, sosok ilusi besar itu seperti gunung setinggi 100 kaki yang berdiri di antara langit dan bumi. Dan Ye Chen berdiri di dada sosok hantu itu. Sosok hantu, seperti sepasang baju besi, menyelimuti Ye Chen. Anehnya, fitur wajah, penampilan, dan bahkan gaya rambut sosok hantu itu semuanya sama dengan Ye Chen. Dengan kata lain, itu adalah Ye Chen yang diperbesar ratusan kaki. Perbedaannya adalah Ye Chen memiliki darah dan daging, tetapi itu ilusi. Ye Chen membuka matanya, dan sosok besar itu juga membuka matanya. Ye Chen mengangkat telapak tangannya, dan sosok besar itu juga mengangkat telapak tangannya. Ye Chen mengambil langkah, dan sosok besar itu juga mengambil langkah. Terus terang, sosok besar dan gerakan Ye Chen disinkronkan. Apapun yang dilakukan Ye Chen, dia melakukannya. Bahkan ketika Ye Chen tersenyum, itu tertawa. Rambut Ye Chen sedikit melayang, dan rambut ilusinya juga sedikit melayang. Ini adalah salah satu harta suci dari tubuh suci kuno, dan namanya adalah Bati. Harta karun suci ini bisa disebut sebagai pertahanan mutlak. Jika ingin melukainya, pertama-tama Anda harus menerobos sosok dominan yang membungkusnya. Harta suci ini juga bisa disebut serangan absolut. Ketika Ye Chen menyerang, dia juga menyerang, dan kekuatannya diperbesar. Ini sangat bagus. Ye Chen tersenyum, dan memutar lehernya dengan keras, dan sosok yang mendominasi juga tertawa, dan memutar lehernya dengan cara yang sama. Berdiri tegak berarti melihat jauh. Ye Chen mengambil langkah dan berjalan di langit, melihat sekeliling ke segala arah. Sosok yang mendominasi juga berjalan, seperti Ye Chen, melihat sekeliling ke segala arah, dengan sol besar, setiap kali jatuh, tanah bergetar dan ada ledakan. Melewati pohon kuno yang menjulang tinggi, Ye Chen langsung mengulurkan tangan.
Meskipun pohon purba itu besar, itu seperti rumput di depan sosok yang mendominasi, dan dicabut oleh akarnya ketika dua jari mencubitnya. Sambil berjalan, Ye Chen berubah menjadi pedang di tangannya. Pada saat yang sama, pedang juga diubah menjadi tangan sosok yang mendominasi, tapi itu hanya ilusi, tapi itu lebih besar dari yang ada di tangan Ye Chen, setidaknya panjangnya 20 atau 30 kaki. Ye Chen mulai membuat keributan, dan menarikkan pedangnya dengan cara yang luas. Sosok yang mendominasi benar-benar sinkron dengan gerakannya. Melihat dari kejauhan, saya melihat raksasa ilusi, meletakkan pedang menari, dan secara tidak sengaja meratakan puncak gunung di sekitarnya. Persetan denganku, lalu, apa itu? Hantu-hantu kecil yang lewat melihat ke samping dengan wajah bingung. Tidak nyata, apakah itu hantu? Tapi itu terlalu besar. Di tengah malam, memegang pedang besar dan ilusi, mengayunkannya, melompat-lompat, gerakannya luar biasa. Semakin banyak orang berkumpul di sini, seperti kota hantu. Terlalu banyak orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke sisi itu dengan bingung. Di mana orang sebesar itu keluar? Itu masih ilusi. Apakah itu hantu? Aku belum pernah melihat hantu sebesar itu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang itu terlihat familiar? Tentu saja dia terlihat familiar. Tubuh Ye Chen persis sama, tapi apakah ini kekuatan gaib, metode sesat? Apa yang kamu lihat? Melihat banyak orang, Ye Chen melolong. Suaranya, gelombang suaranya sangat keras, seperti guntur abadi, ruang terdistorsi, dan gunung demi gunung diguncang. Semuanya dikatakan, apapun yang dia lakukan, sosok yang mendominasi itu melakukan apapun, dia melolong, dan sosok yang mendominasi itu melolong. Orang sebesar itu memiliki suara yang besar. Ini adalah berkah dari kekuatan tempur, dia tidak memiliki suara yang nyaring, tetapi sosok yang mendominasi memiliki suara yang nyaring. Itu adalah sosok sebesar 100 kaki. Gambarnya agak memalukan, hantu besar, hantu kecil, dan raja hantu semuanya turun, dan masih banyak jenderal dunia bawah, dan kepala mereka berdengung. Itu benar-benar mengejutkanku. Hanya butuh 9 hari untuk membuka hegemoni. Di puncak Gunung Jieming, Kaisar dunia bawah tersenyum, Di Huang, kamu berasal dari garis keturunan fisik Sein kuno, dan kamu benar-benar memiliki banyak bakat. Dia akan menjadi tidak ada tubuh suci kuno yang paling menakjubkan. Di Huang tersenyum, leluhur tubuh suci, matanya penuh kelegaan. Episode 1719 Kerugian. Beach, untuk apa kamu berteriak? Ada teriakan kutukan di luar kota hantu, dan sekelompok jenderal hantu tua meniup janggut mereka dan menatap, wajah tua mereka sangat gelap. Bahkan telinga para wali berdengung, apalagi hantu besar dan hantu kecil, mereka menutupi kepala dan bergoyang di tempat. Suara itu datang terlalu tiba-tiba, dan saya sama sekali tidak siap. Jika bukan karena takut Ye Chen menjadi kuat, orang-orang dari seluruh dunia akan menyerbu, dan mereka harus berurusan dengan nomor ini dan memukuli mereka sampai mati. Mengenai pelecehan dari segala arah, Ye Chen memperlakukannya seperti kentut, terus menari dengan pedang di tangannya, dan bergabung dimanapun ada terlalu banyak orang. Wajah orang-orang dari semua tempat menjadi hitam seperti arang dalam sekejap. Orang itu sengaja melakukannya, dan keributan di tengah malam itu dengan tulus mempermalukan orang lain. Namun, mereka masih sangat penasaran dengan sosok yang mendominasi, kekuatan gaib ini cukup keren, dan paling praktis untuk bertarung dalam kelompok. Ye Chen berhenti membuat masalah dan menggelengkan kepalanya, pencuri itu menyebalkan. Apalagi dia masih sangat puas dengan Chorus sebelumnya. Diberkati dengan tubuh yang mendominasi, sangat ganas, jika digabungkan dengan serangan roh primordial, dia yakin orang akan jatuh ke tanah satu per satu. Dia pergi, tidak kembali ke kota hantu, tapi langsung pergi ke kejauhan. Di seberang langit yang gelap, samar-samar orang bisa melihat sosok sombong, yang tingginya ratusan kaki, bersinar dengan cahaya keemasan, sangat menyilaukan. Badannya terlalu besar, dan badannya terlalu berat, seperti gunung, sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, tanah akan bergetar. Dia cukup jauh dari kota hantu, dan sambil berjalan, dia memahami esensi hegemoni, kekuatan supernatural bawaan dari tubuh suci, dan misterinya tidak ada habisnya. Selama pencerahan, dia telah melangkah ke sekelompok gunung tanpa sadar. Setelah itu, satu demi satu suara dentuman terdengar, tanpa henti. Melihat dari jauh, dia bisa melihat sosok agung dengan kaki yang berat, dan puncak gunung kecil runtuh di bawah langkah mereka satu demi satu. Ketika dia mencapai kedalaman pegunungan, dia berhenti perlahan dan menutup matanya dengan lembut. Sepanjang jalan, dia sangat menghargai kekuatan sosok yang mendominasi. Jika menghadapi pertempuran kelompok, satu pukulan dapat memusnahkan ribuan pasukan.
Tentu saja, alisnya sedikit mengernyit, ini bukanlah tubuh dominan yang dia inginkan. Dia membenci perasaan bersembunyi di dalam tubuh, dan lebih memilih darah berdarah dengan pukulan daripada daging, daripada tubuh ilusi mendominasi yang terpisah di tengah. Sosok yang mendominasi sangat kuat, dia tidak menyangkal hal ini. Namun, meski kuat, ia juga memiliki kekurangan yang fatal. Berada dalam bayang-bayang sosok yang mendominasi sangat membatasi kecepatannya, dan peningkatan kekuatan diperoleh sebagai ganti kecepatan ini. Kekuatan meningkat, tetapi kecepatan melemah, ini merupakan kerugian. Bayangkan saja, dalam pertempuran dengan seseorang, jika Anda tidak dapat mengimbangi kecepatan lawan Anda, tidak peduli seberapa kuat serangan Anda, itu akan menjadi hal yang paling menyakitkan jika Anda tidak dapat memukul seseorang. Dia tidak mempertanyakan harta ilahi di Huang, tetapi memang ada masalah dengan kekuatan supernatural bawaan ini, dan ada ketidakseimbangan yang serius antara kekuatan dan kecepatan. Dia tidak tahu apakah leluhur dari tubuh suci di masa lalu telah menyadari kerugian ini, dan telah menemukan tindakan balasan untuk mengatasi kerugian ini. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila, Bao Xiang serius. Dia diam-diam berkembang, mencari cara untuk mengatasi kerugian. Penekanan yang sama pada kecepatan dan kekuatan, ini adalah yang paling mendasar, apa yang dikatakan Chu Xuaner saat itu, dia tidak pernah lupa, dan dia akan belajar darinya selama sisa hidupnya. Duduk ini berlangsung selama 3 hari, dan dia tidak pernah bergerak selama 3 hari. Baru pada hari keempat tubuh tuan besar itu gemetar. Kemudian, yang berukuran ratusan kaki, menyusut inci demi inci dan dikompresi inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dari ratusan kaki, menyusut menjadi 90 kaki, lalu 80 kaki, 70 kaki, 60 kaki, 50 kaki, 40 kaki. Proses ini sangat lambat dan memakan waktu 9 hari penuh. Ketika hari ke-10 tiba, sosok dominan yang berukuran ratusan kaki sebelumnya telah menyusut menjadi seukuran orang normal, sebesar Ye Chen. Melihat dengan hati-hati, itu menutupi tubuh Ye Chen, seperti baju besi ilusi, berlama-lama di sekitar guntur, sangat tidak stabil. Ekspresi Ye Chen serius, bahkan gila, dan dia memarahi dengan ringan di dalam hatinya, dan dia menekan sosok yang mendominasi ke dalam tubuhnya dengan linglung. Dengan kata lain, dia dan sosok yang mendominasi bergabung menjadi satu. Adegan tragis muncul, tubuh sucinya retak, darah suci menyembur keluar dari celah, dan tulang suci juga patah sedikit demi sedikit. Saat ini, dia seperti manusia berdarah di sekujur tubuhnya. Sosok yang mendominasi terlalu kuat, itu adalah bentuk luarnya, tetapi dia ditekan ke dalam tubuh olehnya, tubuh daging dan darah hampir tidak dapat menahan kekuatan yang kuat. Berdiri setelah hancur, ubah aku, beri aku nirwana. Ye Chen mengertakkan gigi, pembuluh darah di dahinya terlihat, jantungnya menderu, dan dia meraung, wajahnya penuh kegilaan. Jika ada leluhur Ekaristi di sini, dia pasti berpikir dia gila. Dia menjadi gila, Ekaristi dari segala usia, lakukan saja. Sosok tubuh Rong Hege memasuki tubuh, jika tidak dilakukan dengan baik, tubuh suci akan meledak, ini adalah perilaku orang gila, dan itu juga merupakan pertaruhan yang mengancam jiwa. Tapi dia orang gila, dan dia melakukan hal-hal gila di sepanjang jalan. Lagi pula, dia gagal menahan kekuatan sombong itu. Tubuhnya tiba-tiba hancur, tulang darah menempel di tulang darah, meledak menjadi kabut darah, adegan berdarah, mengejutkan. Orang yang baik, tetapi dihancurkan menjadi darah seperti ini. Kerikil, dinding batu, bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya semuanya terciprat darah sucinya, dan setiap tetesnya menyilaukan. Gunung yang dalam, karena ledakannya, jatuh ke dalam ketenangan yang mematikan. Angin gelap mulai mengamuk, dan hantu-hantu yang kesepian merangkak keluar, seperti mencium bau darah, dengan wajah mengerikan. Namun, sebelum mereka mendekati darah Ye Chen, mereka dihancurkan menjadi abu oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan melolong terus-menerus. Adegan aneh muncul, tetapi darah yang dicipratkan oleh Ye Chen mengalir setetes demi setetes, saling mendekat, dan keduanya menyatu. Tidak lama kemudian, tetesan darah emas berkumpul menjadi satu. Sepotong darah suci menggeliat, perlahan-lahan mengumpulkan darah dan daging, membekukan tulang suci, dan kemudian, itu adalah organ dalam lagi. Ye Chen, yang meledak, dihidupkan kembali dan sekali lagi melemparkan tubuh suci. Dia masih menyilangkan kakinya, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, tidak membuka matanya. Ekspresinya setenang air, dengan helaian rambut hitam panjang berkibar tertiup angin, diwarnai dengan helaian kecemerlangan keemasan. Tubuh tuan, buka. Segera, dia mendengar omelan lembut darinya. Segera, tubuh sucinya bergetar, dan permukaan tubuhnya terkoyak oleh petir.
Melihat ke tengah alisnya, ada 9 garis lagi di atas garis ilahi eksklusif tubuh suci, yang semuanya berwarna emas. Ada juga gambar menakutkan di dalam tubuhnya, semua anggota badan, organ dalam, dan 8 meridian luar biasa semuanya digambarkan dengan rune. Setiap tetes darah sucinya menghembuskan kekuatan misterius. Rambutnya yang panjang, sambil mengambang, berubah menjadi untaian emas. Di belakangnya, penglihatan tiba-tiba muncul, terjalin dan digariskan. Kekuatan misterius dan kuno, berpusat padanya, menyebar tanpa batas ke segala arah, bertabrakan dengan gunung dan meruntuhkannya. Pada titik ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia berhasil mengintegrasikan sosok yang mendominasi ke dalam tubuhnya, dan apa yang disebut kerugian juga menghilang di nirvana. Keadaan hegemoninya sangat dekat dengan batas penerus darah, kamu, junior ini, memang lebih kuat darimu. Di puncak Gunung Jiming, Kaisar Ming tersenyum santai, dan ada ekspresi lega di mata Kaisar. Aku katakan sebelumnya, dia akan menjadi tubuh suci kuno yang paling menakjubkan. Di Huang tersenyum dan juga tersentuh oleh keheranan Ye Chen. Bahkan dia tidak berani mencoba mengintegrasikan sosok yang mendominasi ke dalam tubuhnya. Mematikannya dan kemudian terlahir kembali adalah transformasi nirvana yang sesungguhnya. Ye Chen telah melihatnya dengan sangat teliti, dan justru karena kesadaran inilah dia telah mencapai apa yang belum dilakukan oleh orang suci dari segala usia. Dia menciptakan Shenzang baru dan mengatasi kelemahan hegemoni. Sangat dekat dengan batas Sueji, betapa mendominasi keadaan itu, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sosok yang mendominasi itu. Buku ini disebut Kaisar Tertinggi Abadi, di Migu, dan Kaisar Bela Diri Abadi, di tempat lain. Episode 1720 mencari tempat. Di gunung yang dalam, Ye Chen terbangun, matanya terbuka, dan 2 cahaya dewa ditembakkan, membuat 2 lubang di dinding gunung di depannya. Fakta membuktikan bahwa mata memang bisa membunuh, dan cahaya ilahi di mata bisa membunuh 1 atau 2 setan kecil. Ye Chen menghembuskan napas busuk, dan melihat ke dalam tubuh suci kuno. Di matanya, itu emas, tulang suci dilemparkan seperti emas, diukir dengan rune, dan itu benar-benar tulang baja dan besi. Yang paling membuatnya penasaran adalah kekuatan yang meluap dari tubuhnya. Kekuatan itu, misterius dan kuno, membuatnya sangat akrab, mirip dengan perasaan ketika dia membuka batas penerus darah, sangat mirip. Menarik. Gumam Ye Chen, mengangkat tangannya dan mengelus dadanya, dan selokan darah dipotong olehnya. Anehnya, sebelum darah suci meluap, lukanya sembuh, dan sembuh seketika, dan kekuatan pemulihannya sangat menakutkan. Ini adalah keadaan yang benar-benar mendominasi, benar-benar mendominasi. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, matanya cerah, tinjunya terkepal erat, dan jarak antara telapak tangan dan jarinya begitu rapuh hingga meledak. Tubuh fisiknya terlalu kuat, dan ruang tidak tahan. Kekuatan agung di tubuhnya, seperti Wang Yang, melonjak dan melonjak, memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh orang suci itu dengan 1 pukulan. Oke. Dengan lolongan panjang, dia melangkah ke langit, meninju ketiadaan, dan membuat lubang di langit. Ye Chen, keluar. Saat Ye Chen bersemangat, raungan keras terdengar, menyebar dengan kekuatan kultivasinya. Ye Chen mengangkat alisnya, menarik tubuhnya yang mendominasi, dan melihat ke arah kota hantu. Raungan itu datang dari sana, dan seseorang menemukan kesalahan. Ye Chen tersenyum lagi, menunjukkan 2 baris gigi, memutar lehernya dengan keras, melangkah ke langit, dan langsung pergi ke kota hantu. Jika ada perkelahian, akan ada harta karun, dan dia paling suka melakukan pekerjaan ini. Melihat keluar kota hantu memang banyak pergerakan, awan tebal dan gelap, seperti tirai gelap menutupi langit, dan langit serta bumi gelap. Di luar kota hantu, berdiri 8 sosok berbaris. Mereka semua adalah jenderal dunia bawah, dan mereka semua memakai baju besi, senjata mereka mengesankan, garis keturunan mereka luar biasa, ki dan darah mereka melonjak, dan mereka mengamuk ke langit. Kedelapan orang ini tidak sederhana, mereka adalah jenderal dunia bawah di bawah tahta Chu Jiang. Dari 10 aula dunia bawah, Raja Chu Jiang bertanggung jawab atas aula kedua, 8 di antaranya, bersama dengan Fei Long Mingjiang, disebut aula kedua dan 9 jenderal besar dunia bawah. Tidak semua jenderal dunia bawah cukup beruntung menjadi milik Yan Luo. Namun, mereka yang dapat disukai oleh Yan Luo dan dapat diterima oleh Yan Luo semuanya tanpa kecuali, dan bakat mereka juga 1 dari sejuta. 8 dari mereka, ditambah Flying Dragon Underworld General, semuanya sangat terhormat, bahkan Gao Guangrong, untuk dikembangkan oleh Yama dan dipuja oleh kuartet. 8 jenderal besar dunia bawah tiba bersama, dan orang-orang di kota terkejut, dan mereka bergegas keluar dari gerbang kota dalam kelompok 3 atau 5.
Ketika mereka melihat orang itu datang, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kedelapan orang itu terhubung dalam aura, terjalin dengan paksaan, dan mereka sangat tirani. Apa asal-usul 8 orang ini? Seseorang bertanya dengan heran. Para jenderal dunia bawah di aula kedua berada di bawah tahta Cujiang. Dari kiri ke kanan, mereka adalah jenderal dunia bawah Tianhe, jenderal dunia bawah Diyue, jenderal dunia bawah Qian Kun, jenderal dunia bawah Yin Yang, jenderal dunia bawah Qian, jenderal dunia bawah Jiaohai, jenderal dunia bawah Dosa, dan jenderal angin dan guntur dunia bawah. Sekarang, Ye Chen digantung, dan dia ditunjuk untuk ditiduri satu per satu. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Seseorang meletakkan tangan mereka di tangan mereka. Aku melihat seseorang mengalahkan Flying Dragon Underworld sebelumnya. Jika kamu menginginkanku, aku akan melakukannya juga. Ye Chen, keluar. Di tengah diskusi, Jenderal Qi Yanming berteriak dengan marah, dengan sepasang mata dewa menyala dengan api merah. Wajah 7 jenderal yang tersisa juga membeku. Siapakah Raja Cujiang? Sebagai Raja Cujiang, dia tidak akan pernah menyerahkan statusnya untuk meminta Ye Chen menyelesaikan masalah ini. Urusan generasi muda perlu diselesaikan oleh generasi muda. Generasi muda di aula kedua adalah milik mereka, dan tugas mencari tempat tidak lain adalah milik mereka, dan mereka terpaksa berpura-pura. Siapa Ye Chen? Cepat ke sini. Melihat tidak ada yang berjalan ke langit, Jenderal Feng Leiming juga berteriak dengan marah, suaranya terdengar seperti guntur. Siapa yang mencariku? Suara itu terdengar, tetapi itu tidak berasal dari kota hantu, tetapi dari langit virtual lain, dan sesosok tubuh berubah menjadi ilusi. Rekan Ye Chen itu muncul, menginjak kehampaan, bergoyang ke arahnya, sangat tidak selaras, seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu dia datang, 8 jenderal dunia bawah berbalik secara kolektif, mata mereka bersinar dengan cahaya, mereka penuh semangat, dan mereka sangat bersemangat. Sebenarnya ada 2 tujuan datang ke sini kali ini, salah satunya untuk mencari tempat. Adapun yang kedua, yaitu untuk melihat apakah tubuh suci legendaris itu benar-benar seperti yang dikatakan legenda, tak terkalahkan di level yang sama. Mereka semua adalah jenderal di bawah komando Yama, masing-masing dengan kesombongannya sendiri, dan bagaimana mereka bisa menerima tubuh suci kuno yang sunyi karena mereka pikir mereka dikalahkan oleh barisan mereka sendiri. Apa yang mereka pikir sama dengan Flying Dragon Underworld General sebelumnya, mereka semua ingin menggunakan pertarungan sebenarnya untuk mematahkan mitos tak terkalahkan pada level yang sama dengan Holy Fisik. Ye Chen berhenti dan melirik ke 8 orang, tidak perlu bertanya, mereka datang dari sisi itu, dan mereka pasti milik Raja Yan Luo Cujiang. Dia telah menonaktifkan Flying Dragon Underworld General sebelumnya, jadi tidak heran orang bisa berhenti. Hanya saja dia tidak menyangka jika dia tidak datang, akan ada 8 orang, dilihat dari postur ini, terlihat jelas bahwa mereka akan bertarung dalam kelompok. Sebenarnya ada Raja Semu, aku benar-benar memikirkanku. Ye Chen mengangkat alisnya, melihat yang paling kiri, dia seharusnya adalah Tianhe Mingjiang yang terkenal di dunia bawah, dia telah mendengar beberapa. Aura Tianhe Mingjiang adalah yang paling tirani, dia telah melampaui orang suci dan naik ke Raja Semu, nafasnya tidak biasa. Namun, itu tidak membuat perbedaan baginya. Di surga, dia yang semi-bijak bisa menjadi Raja semi-bijak. Sekarang di dunia bawah, dengan perpaduan tulang keramat Bayuan dan harta keramat Di Huang, kekuatan tempurnya telah mencapai situasi yang sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa, di bawah level Raja Suci, Anda dapat datang sesuka Anda. Tidak masalah, jika saya berani membujuk Anda, saya tidak akan dipanggil Ye Chen. Untuk bertarung dengan kelompok orang ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan supernya, dia hanya mengambil 8, dan jika ada 8 lagi, saya akan melakukan hal yang sama. Ye Chen, kamu sangat berani, beraninya kamu menyakiti jenderal istana keduaku. Jenderal Qian Kunming memarahi dengan dingin, penuh dengan niat membunuh. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen meletakkan tangannya di dadanya, tersenyum santai, dan menatap Jenderal Qian Kun dengan penuh minat. Jika kamu menghapus kultivasimu, kamu akan selamat, Jenderal Qian Kunming berkata dengan dingin, gaya agresifnya menjadi semakin baik. Maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ye Chen cemberut. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Qian Kunming meletakkan kakinya di langit, dan melangkah maju dalam 1 langkah. Ujung jarinya dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan metode rahasia Qian Kun diintegrasikan ke dalamnya. Ye Chen tersenyum ringan, tanpa mengubah wajahnya, dia berdiri seperti lembing, membiarkan Qian Kunming menusuk jarinya, tetapi tetap tidak bergerak. Penonton tidak lagi tenang, diam-diam berpikir bahwa Ye Chen benar-benar sombong. Itu orang suci, bukan orang bijak,
jari itu bukan lelucon, jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan dibunuh. Namun, gambar imajiner Ye Chen yang tertusuk jari tidak muncul, tidak hanya tidak muncul, tetapi juga mengejutkan. Qian Kunming menunjuk tubuh Ye Chen, tapi dia tidak menembus pertahanan Ye Chen, tetapi hanya memicu tubuh Ye Chen. Suara itu masih ada, seolah-olah logam bertabrakan. Dengan dentang, Qian Kunming menunjuk jarinya, seolah menusuk pelat baja. Bagaimana mungkin? Penonton kaget dan tidak percaya, itu adalah jari orang bijak. Itu tidak menembus pertahanan Kuasi Sage. Bagaimana mungkin? 7 Jenderal Dunia Bawah juga sedikit menyipit. Bagaimana mungkin? Hal yang paling mengejutkan adalah Qian Kunming Jiang, yang kekuatan gaibnya yang dia banggakan, sangat rapuh di depan Ye Chen, dan hal yang konyol adalah tidak ada yang bergerak. Jarimu sepertinya tidak bekerja dengan baik. Ye Chen tersenyum dan menepuk debu di dadanya dengan santai. Arogansi. Jenderal Qian Kunming berteriak, menyerang lagi. Kali ini, dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur sepenuhnya dilepaskan, memegang segel besar Qian Kun di tangannya, banyak kekuatan gaib menyatu, dan ada skrip segel yang beredar di antara telapak tangan dan jari. Orang ini lebih kuat dari Flying Dragon Underworld General, tapi tidak lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia masih bisa lebih kuat dari Ye Chen. Kali ini, Ye Chen bergerak, tetapi tidak menahannya untuk memukul. Saya membuat Anda menyodok jari Anda, dan Anda sangat bersemangat, maka saya harus membiarkan Anda menemukan tempat untuk bersenang-senang. Penindasan. Qian Kunming menutupi Ling Tian dengan telapak tangannya. Di mana rasa percaya diri? Ye Chen mendengus dingin, dia tidak menggerakkan kepalan tangan, tetapi satu jari, 100 jenis metode rahasia, mengintegrasikan kekuatan magis dari 6 meridian. Qian Kunming akan malu, cetakan telapak tangan Qian Kun seperti kertas putih, ditusuk oleh jari Ye Chen, dan ribuan metode rahasia hanya untuk ditampilkan. Tidak hanya telapak tangan yang tertusuk, tetapi tubuhnya juga tertusuk, dan darah menyembur keluar dari lubang berdarah seukuran jari. Jariku lebih baik dari jarimu. Ye Chen meniup jarinya, lain kali, itu akan berada di antara alismu. Pedang itu melesat ke langit, memotong sungai peri. Marah, dia benar-benar marah, Jenderal Agung di bawah tahta Chu Jiang, menghadapi musuh setingkat orang suci, dikalahkan satu demi satu. Kesombongannya mengalami pukulan, dan bahkan seorang suci tidak dapat mengalahkan Ye Chen, apa yang dapat dia lakukan untuk mematahkan mitos tentang tubuh suci yang tak terkalahkan. Ye Chen tersenyum, kakinya terlalu kosong, berjalan di langit seperti hantu. Meskipun pedang Qian Kunming Jiang kuat, ia harus mengenai sasaran. Ye Chen sulit ditangkap, dengan mudah menghindari pedang, melakukan lompatan besar, dan langsung membunuh Qian Kunming di depannya. Kamu. Ekspresi Qian Kunming berubah, dan dia buru-buru mundur. Kemana harus pergi? Ye Chen mengangkat telapak tangannya, membanting tangannya ke prasasti, dan membantingnya dengan kuat ke wajah Qian Kunming. Tepuk tangan itu renyah dan sangat keras, bergema melalui kehampaan. Qian Kunming berlutut dan dikirim terbang dengan telapak tangan. Wow! Semua penonton mengangkat kepala dan melihat ke arah penerbangan Jenderal Qian Kunming, dan bola mata mereka berputar mengikutinya. Itu terbang, benar-benar terbang, dan saya tidak tahu seberapa jauh terbangnya. Hanya 3-5 napas kemudian, saya mendengar ledakan, Qian Kunming Jiang yang terbang terbalik merobohkan gunung dan meruntuhkannya. Seorang suci, itu adalah seorang suci, dan dia terpesona begitu bertemu dengannya. Saya pernah melihat seseorang digantung, tetapi saya belum pernah melihat seseorang digantung seperti ini. 7 Jenderal Dunia Bawah yang tersisa mengerutkan kening seketika. Saya ingin Jenderal Qian Kunming menguji air, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan terbang dengan satu telapak tangan, yang membuat orang lengah dengan begitu rapi. Sekarang, siapa yang berani meremehkan tubuh suci jika itu pertandingan 1 lawan 1, di bawah Raja Sok bijak, siapapun lawannya akan bisa menahannya. Ayo pergi bersama. Jenderal Yin Danyang yang terkenal mendengus dingin, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap, senjata kelahirannya juga dikorbankan, dan dia yang pertama menyerang dan membunuh. Jenderal Dunia Bawah besar lainnya, kecuali Jenderal Dunia Bawah Tianhe, semuanya menyerang, ada 6 dari mereka, dan pertempuran itu tidak kecil. Pada saat ini, para jenderal gelap ini, yang akan merasa malu. Selama kamu bisa berbohong kepada Ye Chen, kamu tidak akan ragu untuk bertarung dalam kelompok. Tempatnya, yang terpenting adalah tempatnya, biarpun kamu mengalahkan Ye Chen, kamu menang, prosesnya tidak penting, kamu bahkan tidak butuh wajah, kamu tidak butuh prosesnya.